Ini adalah laporan yang terakhir atau laporan praktikum anatomi yang ketiga. Untuk isinya adalah seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Pertanyaan pertama, jelaskan anatomi penyusun dari artikulatio genu yang lengkap. Terus yang kedua adalah jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulatio genu. Dan yang terakhir adalah jelaskan anatomi dari os femur. Yang pertama adalah anatomi dari artikulatio genu yang masuk ke dalam hinge joint. Nah, di sini artikulatio genu itu tersusun dari empat artikulatio atau empat sendi. Yang pertama ada patellofemoral atau femoropatellaris dan juga femorotibialis atau tibiofemoral joint. Terus habis itu juga ada articulatio meniscofemoralis dan articulatio meniscotibialis. Nah, ini kita bisa lihat dari yang anterior view-nya. Di sini kan ada os femur, os patella, dan juga os tibia. Nah, articulatio genu ini memungkinkan tulang-tulang ini tuh untuk terhubung satu sama lain dan juga membentuk gerakan yang satu arah kayak gini, 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 gini gitu. Nah, nanti si os femur sama patella itu bakal dihubungin sama um, artikulatio yang femoropatellaris. Nah, sedangkan di bawahnya kan ada os tibia ya. Nah, tibia sama femur, tibia sama femur itu bakal disatuin sama artikulatio yang femorotibialis gitu. Nah, ini kalau tampak anteriornya, ini kalau yang bagian posteriornya. Ini ada fossa popliteal, terus ini ada femur, ada tuberculus adductor, ada epicondylus medial, epicondylus medial, terus habis itu ada fossa intercondylaris ini, terus habis itu ada condylaris, ada condylus, maaf, ada condylus yang medial dan juga condylus yang lateral dari os femur. Terus habis os tibia itu juga punya condylus yang medial dan juga lateralnya. Nah, ini di sini ini kan beda dari ini ya. Ini ada tibiofibular yang nyatuin os tibia dan juga os fibula. Ini ada peninggian atau eminensia intercondylaris, ini os tibia, ini os fibula. Ini ada di depannya. Tadi ada condylusnya, ada epicondylusnya, dari os tibia dan os fibula. Nah, ini untuk yang menis meniscofemoralisnya itu kan nanti di sini ada meniscus ya. Yang ini nih, ini meniscus. Nah, nanti meniscus yang nempel sama bagian dari os femur itu bakal ngebentuk articulatio meniscofemoralis. Sedangkan em, lateral meniscus ini yang nempel sama dari os tibia dia bakal ngebentuk articulatio yang meniscotibialis. Nah, ini. Di sini ada ligamennya. Nah, articulatio genum itu diperkuat oleh beberapa ligamen, ligamentum. Nah, di sini ada ligamen-ligamennya. Ini yang dari anterior, dia itu ada yang posterior cruciate ligament atau PCL dan yang ini dari belakang ke depan. Terus habis itu ini di belakang kan ada posterior. Nah, kalau ada posterior biasanya juga ada anterior. Nah, anteriornya itu ada anterior cruciate ligament atau ACL. Ini yang sering ada itunya, sering robek kalau misalkan atlet-atlet gitu. Terus juga ada ligamen yang kolateral medial, ini yang di pinggir sini, yang bagian medial tapi, dan juga ada yang kolateral lateral atau yang di samping, yang di luarnya. Ini yang dari bagian anterior. Ini ada os femur, patella. Nah, ini juga ini meniskusnya yang tadi, yang bakal bentuk meniscotibialis dan meniscofemoralis.
Meniskusnya ada bagian lateral dan juga ada bagian medialnya. Gitu. Nah, terus ini dari yang lateral kita bisa melihat adanya ligamen patella yang ini yang bakal nutupin patella. Makanya patella itu disebut sebagai um, apa ya aku lupa pokoknya karena dia itu ditutupi oleh ligamen. Kalau nggak salah tulangan deh jenis tulangan deh. Ini ini tadi ada yang lateral kolateral lateral yang di sini kolateral lateral. Nah, ini ada juga yang ligamen yang patella. Ini ada quadriceps femoris tendon. Oh dia nyambung sama tendon dari quadriceps femoris. Terus ini untuk yang dari posterior. Yang di posterior ini bisa dilihat posteriornya ini yang PCL yang lebih besar, lebih kelihatan di sini. Nah, terus ini yang ACL-nya. ACL-nya lebih kelihatan kalau dari depan ini ACL. Ini yang PCL. Gitu. Nah, terus ini juga ada yang em, transfer sagenu atau transfer sungenu ligamennya. Nah, ini yang di sini. Transverse ligament of knee atau transfer sagenu di sini. Nah, terus yang terakhir adalah anatomi dari os femur. Nah, os femur ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah epifisis yang proksimal, terus ada diafisis, dan juga ada epifisis yang distal. Tuh, yang proksimalnya ini ada yang anterior dan juga ada yang posterior. Di bagian epifisis yang proksimal, ini kita ke yang anterior dulu. Itu ada hmm, ada kaput femoris ini, terus ada kolumnya juga, terus ada tekungan yang disebut sebagai fossa trochanteric- trochanterica, terus habis itu ada trochanteria mayor dan juga trochanteria minor di sini. Ini yang minor, ini yang mayor. Ini nggak kelihatan sih kalau dari sisi sini. Oh ini nih, lah aku tadi astagfirullahaladzim maaf ya. Ini ada yang mayor, terus ini minor. Minornya tuh kayaknya kelihatan dari belakang deh. Ya, lebih kelihatan di sini. Nanti dijelasin. Di sini juga ada linea intertrochanterica. Ini nggak kelihatan karena aduh kurang gede ya. Nah, terus kalau misalkan di divisi itu cuma ada ya shaft of femur. Ini karena di bagian anteriornya ya, jadi dia mulus. Kalau misalnya di bagian posteriornya tuh nanti ada linea-lineanya lebih lebih ada lebih kasar. Nah, ini untuk yang bagian epifisis di sel anteriornya. Dia ada epicondylus yang lateral, nih epicondylus yang ke bagian lateral, dan yang pasti ada juga yang epicondylus yang medial. Terus ini ada fascias patellaris. Dan juga ada tuber tuber tuberculum. Aduh, nih. Nah, terus ini adalah yang bagian posteriornya. Di afisis proksimalnya itu tadi ada trochanter mayor nih yang gede yang kelihatan jelas kan. Terus ada yang minornya nih di ujung sini ini ada ada Presto apa bahasa Latinnya ya sulcus atau disebut juga sebagai tuberculum quadratum. Presto harusnya kayak alur gitu nggak sih? Apa ya bahasanya paham sih di bayangannya. Terus ada juga eh kaput femur, kolom femur. Nah ini bagian defisitnya lebih banyak dibandingin yang anterior. Di sini soalnya ada tuberositas kuteal. Nih. Terus habis itu juga ada garis atau line yang disebut dengan linea aspera yang kelihatan banget ini namanya linea aspera. Terus juga ada
Lineal lagi di bagian bawah. Jadi linea aspera ini bakal cabang jadi dua. Ada ada linea yang supracondylaris lateral, lateral dan juga ada yang supracondylaris yang medial. Terus habis itu juga ada fossa popliteal ini di sini. Nah, ini udah masuk ke efisis yang distal. Dia ada tuberkulum yang aduktor. Terus habis itu juga ada condylaris yang medial. Kondilus, astagfirullah, Pak, maaf. Kondilus yang medial, terus ada kondilus yang lateral. Sama ada fossa intercondylaris. Terus ada linianya juga sih. Sama epicondylus. Tuh. Jadi sekian penjelasan atau laporan praktikum anatomi dari saya. Laporan anak anatomi blok 1-2. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.